Hai Baladena, salam lestari. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu happy ya. Ada istilah hade goreng kubasa. Nah, kalau sekarang hade goreng kubaso. Sebelum kita eksplor ke lokasi hari ini, kita hunting dulu bakso di jalan yang kita lewati. Tepatnya di Desa Loa. Ada bakso Arsan. Seperti apa rasanya? Maknyos alias lejato. Harganya juga murce. Buat Baladena yang kebetulan lewat di jalan ini, mampir ya di Bakso Arsan Desa Loa. Jangan lupa ya Baladena. Lokasi pertama yang akan kita kunjungi memiliki nama yang unik, yaitu Curug Eti. Lama waktu perjalanan dari kantor Kecamatan Paseh sekitar 45 menit. Masuk ke pedalaman yang cukup terpencil. Setelah menempuh perjalanan cukup ngemplat, kita pun tiba di Warung Mirilik sekaligus izin parkir motor di sana. Lokasi Curug Eti terdapat di Desa Loa, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Inilah pintu gerbang yang menjadi akses menuju lokasi Curug Eti. Kondisinya sudah lapuk. Begitu juga dengan anak tangga yang dipenuhi rumput liar. Karena terletak di bawah tebing dan jurang, kita harus menuruni anak tangga yang licin karena lumut dan gamlung karena jukut. Ada bekas pos loket juga yang nampak sudah tidak terurus. Jalur aliran air Curug Eti dipenuhi rumput liar dengan debit air yang sedikit. Di area ini juga terdapat musola yang nampak masih baru, tapi seperti sudah tidak digunakan karena tidak adanya pengurus dan pengunjung. Inilah Curug Eti. Tidak terlalu besar namun cantik juga ya. Terjun di antara bebatuan yang kokoh. Airnya mengalir cukup deras dengan volume yang tetap stabil. Memiliki ketinggian sekitar 10 meter, air terjun Eti memiliki kecantikan tersendiri. Air terjun dengan suasana secantik ini jika dikelola dengan baik pasti jadi tempat wisata yang menarik. Setelah dirasa cukup mengeksplor Curug Eti, kita pun lanjut menikmati segarnya buah kelapa muda di Warung Mirilik. Buat Baladena yang mau main ke Curug Eti, jangan lupa ya mampir di Warung Mirilik ini dan nikmati segarnya kelapa muda. Tuh Kang Cecep juga. Sokotang Di Arab ayah. Eleku Arab. Melewati perkebunan, perkampungan, dan pesawahan yang indah, perjalanan menuju mata air Cempaka jadi sangat menyenangkan. View sepanjang jalan begitu memanjakan mata. Hijaunya tanaman, langit biru, dan awan yang putih menjadi perpaduan yang cantik. Hehehe. Suasana perkampungan begitu asri dengan jalan desa yang meliuk dan tanjakan yang aduhai. Saking nanjaknya, motor pun sampai 3 leong Baladena. Hehehe. Akhirnya Kang Cecep pun berjalan kaki dulu ke jalan yang lebih landai. Seperti inilah sound alami jika berada di pedesaan dengan udara yang masih sejuk dan bersih. Keren ya. Setelah menempuh perjalanan sekitar 30 menit dari Curug Eti, kita pun tiba di area parkir mata air Cempaka yang berada di perkampungan. Jarak dari area parkir ke mata air Cempaka cukup jauh juga, karena harus melewati pesawahan dan parit kecil yang berada di bawah bukit. Dan pemandu kita hari ini adalah Bang Yunus, teman Adena dari Majalaya. Terima kasih Bang Yunus. Hehehe. Oh iya Baladena, mau curhat nih, boleh kan? Hehehe. Saat Adena melakukan perjalanan ini, saat itu kondisi fisik sedang tidak baik-baik saja. Cara berjalanku terlihat bungkuk ya, karena sedang sakit pinggang akibat cedera saat membawa beban berat. Ditambah kejenghat saat naik motor. Namun karena ingin eksplor lokasi sekalian liburan, tetap aja digaskeun. Yang pasti tetap happy kan? Hehehe. Masih menelusuri area pesawahan di pinggir parit kecil, kita pun terpesona dengan indahnya pemandangan. Wih, akhirnya tiba juga di pos pendaftaran untuk bisa masuk ke lokasi mata air Cempaka. Biaya masuknya cukup murah juga, hanya Rp10.000 per orang karena hari libur. Mata air ini dikelola oleh warga sekitar. 10.000 ya untuk masuk mata air Cempaka. Kayak kalau memang Wah, lokasinya benar-benar terpencil ya. Berada di ujung perkampungan,
Di bawah hutan dan tersembunyi di lereng dengan pepohonan yang lebat. Ada anak-anak yang sedang asik berenang di kolam irigasi dengan air yang jernih. Tapi lokasi untuk kita berenang bukan kolam yang ini ya. Hehehe. Fungsi irigasi ini selain untuk berenang para bocil juga berfungsi sebagai sumber pengairan untuk pesawahan. Dan lokasi mata air tempat kita berenang ada di bawah. Yuk kita ke sana. Masuk ke lokasi mata air Cempaka udaranya terasa sangat sejuk. Dan maaf Baladena jika videonya ugag-igeg. Jangan di skip ya. Hehehe. Hai Baladena, setelah perjalanan cukup jauh juga ya, naik turun dengan kontur perbukitan, akhirnya kita tiba di mata air Cempaka, Kampung Cempaka, Desa Darawati, Kecamatan Paseh. Nanti kita coba keseruan berenang di mata air Cempaka ini. Ikuti terus channel Adin Adventure, we are together for nature and the future. Yuk kita berenang di kolam mata air Cempaka. Airnya sejuk banget dan jernih. Cocok buat menyejukkan badan setelah menempuh perjalanan jauh. Gede Bruce. Hai. Kebetulan ada pancuran air sebagai sumber aliran air yang ditampung dari kolam mata air utama. Pas kena punggung yang sakit, seperti dipijat. Hehehe. Mumpung ada di sini, jangan sia-siakan momen berenang di kolam mata air Cempaka. Loncat lagi dan loncat lagi. Untuk anak-anak, terutama yang belum bisa berenang, tidak disarankan berenang di area ini karena kolamnya cukup dalam. Di samping kolam terdapat parit dengan air yang jernih dan pipa yang menyalurkan air dari sumber mata air yang berada di area pepohonan ke kolam penampungan yang sekarang dijadikan area untuk berenang. Dari kondisi ini kita belajar bahwa menjaga alam terutama kelestarian hutan sangatlah penting. Salah satunya sebagai penampungan air alami yang manfaatnya begitu banyak untuk semua makhluk hidup dan juga kehidupannya. Tak ada bosannya ketika kita berenang, kecuali jika badan sudah menggigil karena kedinginan. Jika belum, ya lanjut lagi. Hehehe. Karena sudah sore, sebagian pengunjung mata air ini sudah pulang. Dan yang berenang tinggal beberapa orang saja. Tapi baguslah supaya tidak dukdek. Hehehe, yuk lanjut lagi. Di sini juga ada jasa penyewaan ban untuk alat bantu berenang. Biayanya Rp5.000 saja. Masya Allah, ini air nggak ada habis-habisnya. Bahkan di musim kemarau sekalipun. Di area kolam renang mata air Cempaka juga terdapat warung-warung yang menyediakan aneka makanan terutama goreng-gorengan. Karena sudah sore, jadi si emangnya sudah persiapan mau pulang. Ya. Hai Baladena, buat kalian yang mau berendam atau berenang di mata air Cempaka ini dan kebetulan tidak membawa bekal, jangan khawatir. Di sini juga ada warung-warung yang tersedia menjajakan makanan. Di sini ada bala-bala, ada juga combro ya, combro ini namanya, lombok cengek gede-gede banget. Dan ini kacang tanah. Di sekitar area warung terdapat tanaman kopi yang merupakan perkebunan warga tumbuh di antara pepohonan yang rindang. Bisa nggak ya ngecamp di sini? Lagi cek lokasi. Hehehe. Terdapat tempat duduk untuk bersantai dan berkumpul sambil makan-makan di antara tanaman kopi. Suasananya, adem banget Baladena. Yuk gaskeun wisata ke mata air Cempaka.